Saya akan record, nanti saya akan kirim link rekamannya ya karena Sipda kita masih baru ya, saya belum paham pemakaiannya. Oke. Nah, ini kita mau mempelajari penyetaraan ya, di menyetarakan dan menuliskan persamaan reaksi. Nah, tentunya hal ini akan termasuk sulit untuk mahasiswa yang belum pernah mengambil kimia ya. Nah, makanya kalian perhatikan pelan-pelan dan latihan-latihan yang saya kirim kemarin, saya mohon kalian kerjakan gitu ya, supaya nanti ujian kalian tidak tidak kesulitan gitu ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari pendahuluan dulu ya. Nah, apa itu senyawa? Senyawa itu biasanya adalah produk yang terbentuk dari reaksi. Nah, ini saya buat contohnya di sini air. Air itu biasanya sebenarnya memang air ada kita, tapi air itu bisa bisa dibuat gitu ya, direaksikan kalau kita mereaksikan hidrogen dengan oksigen. Itu contoh satu. Nah, lalu misalnya kalau kita mau membakar suatu senyawa dengan oksigen, nah, nanti itu disebut sebagai reaksi pembakaran. Jadi kalau disebutkan reaksi pembakaran, berarti kita mereaksikan suatu senyawa dengan oksigen, biasanya akan menghasilkan karbon dioksida dengan air. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya reaksi ini juga menghasilkan panas ya. Nah, jadi kalau reaksi yang menghasilkan panas itu akan membantu kita untuk mendapatkan energi, sehingga energi yang kita butuhkan untuk memasak, untuk listrik itu sebenarnya banyak yang berasal dari reaksi-reaksi yang memancarkan panas gitu ya. Nah, misalnya contohnya kita ada PLTU namanya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang dibakar, yang melakukan ada reaksi pembakaran sehingga ada uap yang dihasilkan. Nah, dari uap itu ada energi. Nah, energi panas itu akan dipakai sebagai sumber listrik, ya. Oke, nah panas ini ya ini ada juga contohnya misalnya bensin, mobil, mobil itu kan bahan bakarnya bensin. Nah bensin itu eh, makanya bisa ada energinya untuk menggerakkan mobil adalah karena ada reaksi pembakaran pada bensin. Nah, atau kalau di dapur kita misalnya kalian biasanya di dapur kan pakai gas LPG gitu misalnya. Nah, gas LPG itu kan dibakar sehingga ada panas yang dihasilkan, ada api ya kan, sehingga kita bisa memasak memasak makanan atau memanaskan. Ini memanaskan rumah, maksudnya ada juga heater ya. Heater itu pemanas. Kalau kita di Medan ya tentunya nggak pakai heater ya. Kita di Medan pakai AC. Nah, AC itu juga pakai listrik, pakai energi ya. Nah, tapi ada beberapa negara itu kan ada musim dinginnya. Nah, pada saat musim dingin itu bukan pakai AC mereka, mereka pakai heater. Nah, heaternya itu biasanya ada juga yang memakai gas. Nah, jadi gasnya itu ya kan dibakar, ada alatnya ya, sehingga rumahnya jadi hangat gitu ya. Nah, jadi makanya panas ini bisa digunakan sebagai sumber energi untuk mobil atau untuk dapur atau untuk rumah. Nah, ini contohnya untuk kalian yang eh, SMK yang tidak pernah mengambil kimia, coba perhatikan reaksi pembakaran gas alam berikut. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara gas LPG itu adalah metana biasanya ya. Nah, metana itu adalah CH4. Nah, untuk supaya metana itu, makanya kalau kalian misalnya beli gas itu kan dalam tabung, tabungnya itu terisolir gasnya, benar nggak? Terisolir ya.
Kenapa? Karena begitu dia sudah bisa kalau begitu dia kena oksigen, nah dia itu reaktif dia. Jadi makanya dia dibuat di dalam tabung. Nah, dan lalu dari tabung itu ada selang untuk menghubungkan si gas itu dengan kompor kita gitu ya. Nah, ini juga supaya apa? Supaya ketika dia bereaksi CH4 tambah O2, nah, dia menghasilkan CO2 tambah H2O. Makanya dapur kita kan biasanya jendelanya harus bagus ventilasinya. Kenapa? Karena ada gas-gas yang dihasilkan dalam proses penggunaan si LPG tersebut ya. Nah, yang sebelah kiri ini kita sebut sebagai reaktan. Ya, jadi CH4 dan O2 ini kita sebut sebagai reaktan. Nah, sementara yang di sebelah kanan ya, CO2 dengan H2O ini nah, kita sebut sebagai produk. Oke. Nah, coba dicatat untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah mengambil kimia, coba pelan-pelan kalian catat. Nah, CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, ini kita belum berbicara reaksi yang seimbang ya. Kita hanya mau sebut ada reaktan, ada produk. Selesai? Dicatat? Selesai dicatat? Ibu. Udah? Sudah Ibu. Oke. Tuh, Ibu. Ya. Jadi ada reaktan, ada produk. Nah, sekarang kalau lebih lengkapnya reaksi itu kita tulis seperti ini. CH4 ada dalam kurung G tambah O2 dalam kurung G menghasilkan CO2 dalam kurung G tambah H2O dalam kurung G. Nah, G ini adalah gas. Ya, artinya apa? Artinya semua elemen pada reaksi ini dia fasenya adalah gas. Nah, jadi kalian wajib ketika menuliskan reaksi, kalian tuliskan senyawa kimianya, kalian tuliskan elemennya, lalu jangan lupa untuk menuliskan fase dari elemen tersebut. Oke, nah ini juga penting untuk kalian catat. Saya kasih waktu untuk kalian mencatat ini. Dah, selesai? Selesai dicatat? Sudah Bu. Nah ya. Nah, jadi ini ada beberapa fase yang kalian perlu ketahui. Kalau G ini dalam kurung G kita gas ya. Nah, kalau kita punya dalam kurung L ini cair, lalu S itu padat. Kalau aqueous itu adalah larutan cair tetapi dilarutkan di dalam air. Jadi kalian harus bedakan antara L dengan aqueous. L itu ya memang dia bentuknya cair, tetapi dia bukan dilarutkan di dalam air. Nah, aqueous ini dia larutan berair. Sudah? Sudah Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini kan tadi reaksi pembakaran tadi. CH4 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O. Nah, kita hitung. C di sini ada satu. Di sini ada satu. Berarti udah sama ya. Nggak perlu kita lakukan apapun. Nah, H di sini ada 4. Di sini ada 2. Artinya hanya belum setara. Ya. Oksigen di sini ada 2, nah, di sini ada 3. Artinya apa? Artinya reaksi yang kita punya ini belum setara. Jadi harus kita setarakan. Ya. Nah, ya, jadi ini tadi penjelasannya bahwa sisi kiri itu ada 2 atom oksigen,
Nah, sisi kanan ada 3 atom oksigen. Jadi artinya apa? Artinya karena ini belum disetarakan, dia tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, ingat hukum kekekalan massa itu kan reaksi itu senyawa itu materi itu tidak pernah diciptakan, tidak pernah dihancurkan, dimusnahkan. Nah, jadi makanya kalau tidak sama sisi kiri dengan sisi kanan, hukum kekekalan massa itu tidak sama, tidak berlaku. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi akibatnya apa? Kita harus menyetarakan eh, elemen-elemen yang ada di kiri dan elemen-elemen yang ada di kanan. Ya, ini udah dicatat yang ini, udah selesai. Udah selesai dicatat? Halo? Belum, Ibu. Bentar, Bu. Oke, silakan catat dulu. Silakan dicatat dulu. Nah, nanti beritahu saya kalau sudah selesai ya, biar kita lanjutkan. Nah, jadi makanya kalian ketika kalian melihat reaksi, perhatikan setiap elemen. Kalau belum sama jumlahnya sisi kanan sisi kiri, artinya kita harus menyeimbangkan reaksi tersebut, gitu ya. Harus kita seimbangkan. Selesai dicatat? Udah, Bu. Ya. Oke, ya, ini nggak perlu dicatat ya. Nah, jadi di sini eh, ini ada 4 hidrogen atom, ini 2 hidrogen atom. Jadi selain oksigennya belum sama, hidrogennya juga belum sama. Jadi akibatnya memang kita wajib melakukan penyetaraan reaksi. Kalau C-nya memang sudah sama, tapi ya tetap nggak bisa dia, nggak bisa harus keseluruhan ya, keseluruhan dari elemen pada reaksi tersebut dia harus sama. Selesai? Sudah selesai? Oke. Nah ini hanya menjelaskan bahwa di sebelah kiri dia ada 4 atom hidrogen, nah, di sebelah kanan ada 2 atom hidrogen. Nah, jadi berarti artinya reaksi tersebut konservasi massa telah dilanggar. Nah, karena itu kita harus menyeimbangkan reaksi tersebut gitu ya. Nggak bisa dibiarkan seperti itu. Nggak akan bisa kita misalnya kalau mau menghitung molnya pun tidak akan benar perhitungan mol kita kalau koefisien stoikiometrinya masih salah. Nah, ini perlu catatan untuk kalian yang belum paham penyetaraan reaksi. Koefisien yang kalian ubah itu kalian letakkan di depan senyawa kimia, bukan si subskripnya. Subskripnya itu nggak boleh kalian ubah, karena itu memang senyawanya gitu ya. Nah, jadi yang kalian kalian harus ubah itu adalah koefisien yang di depan senyawa kimia. Tunggu saya tunjukkan. Nah, ini kan ada subskrip kan, CH4, O2, CO2, H2O. Bukan subskrip ini yang diubah. Subskrip itu harus tetap seperti itu. Yang kalian ubah itu adalah yang di depan ini. Jadi misalnya kalau ini kan dianggap semua 1:1 semua kan. Ini 1 CH4, 1 O2, 1 CO2, 1 H2O. Nah, itu yang kalian ubah. Nah, kalau misalnya contoh, ini contoh. Kalian tahu ini CH4, ini H2O. Contohnya, berarti supaya setara dia kalian buat di sini 2 di depannya. Nah, jadi kan kalau udah 2 kita buat di sini, nah, otomatis kan
Di sini 4, di sini juga 4 karena 2 dikali 2. Nah, caranya seperti itu. Jadi ingat, buat catatan kalian bukan subskrip yang kalian ubah, tetapi koefisien yang di depan senyawa kimia. Oke, udah jelas ya? Jelas? Jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke, ya. Jadi ini buat taruh di catatan kalian. Nah, jadi seperti ini jadinya kan CH4 ditambah 2O2. Loh, kenapa, Bu? Kan ini tadi O2 aja. Karena kan kalau kita buat di sini udah kita setarakan ini 2, ya kan ini 4, ini 4. Nah, otomatis oksigennya di sini 2. Ya, 2. Nah, lalu di sini kan sudah ada juga oksigen 2 karena ada CO2. Jadi otomatis sebelah kanan ini ada 4 oksigen. Nah, berarti si oksigen yang sebelah kiri ini harus kalian kali 2. Supaya apa? Supaya dia jadinya setara. Sekarang kita lihat apa benar dia setara. Ya, kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini kan ada 1C di sebelah kiri, 1C di sebelah kanan, 4H di sebelah kiri, 4H di sebelah kanan. Nah, ini 4 oksigen, ya, 2 kali 2, 4 kan? 4 oksigen di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ada 2 pada CO2, nah, ditambah 2 pada H2O. Nah, akibatnya sudah setara di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi artinya apa? Yang kita ubah itu bukan jenis molekulnya, tetapi yang kita ubah adalah jumlah molekulnya. Kalau si subskrip yang kalian ubah, otomatis kalian akan mengubah jenis molekul. Makanya kalian harus taruh di depan sini. Kalau di depan sini ini berarti kalian ubah jumlahnya. Tadi kan kita hanya punya 1 oksigen di sini. Supaya setara, kita harus punya 2 oksigen. Nah, demikian juga dengan H2O. Tadinya kita hanya punya 1 H2O, tapi setelah kita setarakan, kita punya 2 H2O. Sudah jelas? Jelas Ibu. Oke, karena penting ini untuk yang belum pernah mengambil kimia ya, yang belum pernah mengambil kimia. Oke. Nah, ini juga ini hanya penjelasan dari saya tadi ya bahwa untuk menyeimbangkannya kita harus tambahkan 2 pada oksigen. Nah, jadi artinya persamaan seimbang itu dia berarti 1 molekul CH4 bereaksi dengan 2 molekul O2 menghasilkan 1 molekul CO2 karbon dioksida dan menghasilkan 2 molekul H2O. Ya, coba saya kasih kalian waktu untuk mencerna ini, mencerna. Coba kalian 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 pahami dulu supaya kita lanjutkan. Nah, ini kita belum ada hitung-hitungannya. Kita masih mengerti bagaimana persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi. Oke? Nah, jadi verifikasinya seperti yang saya buat tadi, saya sudah verifikasikan ada 1C di reaktan, 4H di reaktan, 4O di reaktan. Nah, lalu kita lihat di produk. Di produk juga ada 1C, nah, ada 4H, lalu ada 4O. Nah, jadi artinya reaksi yang kita buat ini, yang kita tuliskan ini, dia sudah setara. Ya, sudah setara.
Nah, bagus kalian coba kalian pahami, nggak, saya nggak bosan-bosan. Kalau menurut saya pengulangan itu ya kita ulangi terus sampai kita paham, ya. Memang itu metode old school ya, old school dalam belajar. Tapi old school dalam belajar itu ya, kalau menurut saya ada gunanya juga walaupun dia old school ya. Selesai nih dicatat? Selesai? Belum, Bu. Oke, silakan catat dulu. Nah, ini siap-siap kalian. Sesudah ini kita akan belajar menyetarakan reaksi setahap demi setahap gitu ya. Karena menyetarakan reaksi itu tidak cukup hanya dipelajari. Jadi kalian memang harus nanti berlatih juga ya, berlatih untuk menyetarakan reaksi. Nah, kalaupun misalnya kalian agak sedikit kesulitan, kalian jangan khawatir. Mahasiswa kimia pun masih sering struggling menyetarakan reaksi ya. Oke, selesai nih. Oke, saya anggap selesai ya. Udah, Bu. Oke, nah sekarang kita coba hitung berapa banyak oksigen di sebelah kiri. Di sebelah kanan dari persamaan berikut. Coba, berapa banyak oksigennya? 5, Bu. Hah? 5. Oksigen, 5 oksigennya di sebelah kanan. 14, Ah, Ibu. 14. kanan, iya. Dari mana 14, Rizky? 2 kali 3, 6. Hmm. Kemudian 4 kali 2, 8. Oke, jadi 8 ditambah 6, 14. Nah, sekarang sebelah kiri 4 kali 3, 12. Ditambah 2 sama dengan 14. berarti reaksinya udah setara belum sejauh ini? Sejauh ini untuk atom O sudah setara, Ibu. Oke, good. Ya. Nah, jadi begini caranya. Tadi siapa yang jawab tadi yang keliru? Siapa tadi? Zara, Ibu. Azara, kenapa tadi jawab 5? Tadi berarti Dan belum ditambah Zara. 2. Nah, Iya, Bu. jadi karena ada 3 di sini, ada 2. Azara hanya tambahkan gitu ya. Azara rupa di sini ada koefisien 2 ya. Iya, benar, Ibu. Nah, jangan lupa. Jadi eh, dia harus 2 dikali 3, ya kan? Lalu ditambah 4 dikali 2, makanya 14 jawabannya ya. Nah, kalau Fe juga sama seperti ini. Nah, ini kan ada Fe 2, berarti 2 dikali 2 berarti ada 4 Fe. Nah, kalau kita jawab, kita lihat di sini FeCO3 ada 4 di depannya, berarti sudah setara juga untuk Fe, karena ada 4 di sini Fe. Ya, oke. Udah jelas ya caranya ya? Jelas, Ibu. Oh, Oke. Jadi ada 14 atom oksigen. Ya, nah, jadi sekarang makanya begini. Ini saya tulis di slide saya bahwa sebenarnya memang menyeimbangkan persamaan kimia itu bisa trial and error. Tapi kalau trial dan error itu seringkali kita jadinya lama gitu ya, atau kita jadinya sering ada kesalahan. Nah, makanya ada ini nanti beberapa panduan ya yang bisa kita ikuti. Tentunya bukan kalau sudah kalian sering berlatih, kalian nggak perlu mengingat panduan ini. Nah, tapi awal-awal ketika kalian memulai untuk mau mempelajari
si penyetaraan reaksi kimia ini, kalian harus memulainya dengan panduan ini. Nah, ini tipsnya yang pertama, seimbangkan dulu atom dalam zat yang paling kompleks. Jadi kalau ada atom pada senyawa yang rumit, seimbangkan dulu di situ. Lalu kita masuk yang kedua, kita seimbangkan pada zat yang lebih sederhana. Ya. Yang terakhir baru kita seimbangkan pada elemen. Kalau dia karbon aja, C aja. Terakhir itu yang kita seimbangkan. Oke. Ini mau dicatat atau enggak? Halo? Mau dicatat atau tidak? Dicatat, Bu. Catat. Oke, silakan catat dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan cara menyeimbangkan reaksi kimia. Ya, kita mulai ya. Siap-siap. Oke. Nah, ini contoh pertama. Tuliskan persamaan seimbang untuk reaksi antara kobalt 3 oksida padat dan karbon padat untuk menghasilkan kobalt padat dan karbon dioksida. Nah, oke, coba kalian tulis ya. Kalian tulis ini contohnya. Selesai ditulis? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Belum nih, Bu. Oke, silakan. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya tanyakan ke kalian dulu. Reaktannya kira-kira apa ini? Kobalt 3 oksida padat dan karbon padat, Ibu. Oke, rumus kimianya kobalt 3 oksida padat ini dengan karbon padat, kira-kira rumus kimianya apa? Hmm? Apa rumus kimianya? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Wajar kalian belum tahu ya. Nah, kobalt 3 oksida berarti kobaltnya itu kobalt 3 plus. Nah, oksigen itu kan biasa oksigen 2 negatif. Artinya reaktan yang pertama itu adalah CO2O3. Nah, dalam kurungnya apa ini? Fasenya apa? Tadi kan ada padat. Berarti dalam kurungnya S, Ibu. S. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua kita punya karbon padat. Karbon itu rumus kimianya apa? C, Ibu. C. Nah, lalu dalam kurung S lagi ya, karena kita punya padat. Nah, lalu produknya dia sebut kobalt padat. Berarti hanya CO aja ya. CO, COS ya. Nah, gasnya berarti karbon dioksida rumus kimianya apa? CO2, Ibu. CO2 di dalam kurung gas. Ya, nah, Oke. Hmm. tahap pertama tuliskan persamaan kerangka dengan menulis rumus kimia untuk masing-masing reaktan dan produk. Nah, kalian tulis ini langkah pertamanya biar kalian tahu. Nah, jadi kalau ada soal seperti itu, kalian tentukan dulu apa reaktannya, apa produknya. Ya, tentukan dulu
apa itu reaktannya, apa produknya. Nah, jangan lupa juga fasanya ya. Makanya tadi kan ada dia dalam bentuk padat, berarti kita tahu dia dalam kurungnya adalah S. Nah, dia dalam bentuk gas, kita tahu dia dalam kurungnya adalah G. Ya, selesai ditulis? Oke, saya anggap selesai ya. Sudah, Bu. Nah, ini dia kimianya, senyawa kimianya. CO2O3 dalam kurung S. Jadi inilah kobalt 3 oksida padat itu. Ditambah karbon S menghasilkan COS ditambah CO2 G. Sorry, saya ini salah tulis ini G harusnya ya. Oke, nah ini harusnya G. Oke, ya. Udah jelas ya? Coba ditulis sini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke langkah kedua, kita mau lihat ini reaksinya sudah setara atau belum. CO berapa di kiri? Kobalt. Kobaltnya berapa di 2, sini? Ibu. 2, Dua. Di kanan 2. 1. 1. Nah, berarti belum setara kan? Oksigen di kiri berapa? Iya, Bu. 3, Oksigen Ibu. 3, 3. Bu. Di kanan 2. 2. 2, Bu. Karbon di kiri, 1. 1. lalu di kanan 1. Nah, tapi pada dasarnya reaksi ini belum setara. Artinya kita harus setarakan ya. Oke. Nah, udah selesai dicatat kan yang ini? Oke, saya Sudah, Ibu. Sudah, Bu. langkah kedua, seimbangkan atom pada zat yang lebih kompleks terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan yang kompleks itu yang mana? Yang rumit. Yang rumit itu yang ini kan? Karena dia ada 2 komponen lalu dia ada angka 2 dan 3. Jadi kita seimbangkan dulu yang ini, baru kita seimbangkan yang CO2, lalu terakhir kita seimbangkan yang C, karena C itu kan hanya satu elemen. Oke, oke, udah ya. Ini udah dicatat kan? Udah, Bu. ah? Udah, Budi? Udah. Udah, Bu. Ya, oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita punya CO2O3 ditambah C ditambah CO tambah CO2 gas. Sorry, saya ini salah semua nih. Nah, jadi kita pertama mau menyeimbangkan yang rumit dulu. Berarti kita seimbangkan oksigen. Nah, di sini ada 3 oksigen, ada 2 oksigen. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita tulis 3 di depan CO2. Ya, kita tulis 3 di depan CO2. Nah, kalau kita tulis 3 di depan CO2, berarti sudah berapa oksigennya di sini? 6, 6, Ibu. Bu. Nah, berarti kita harus tulis berapa di depan kobalt 3 oksida ini? 2, Bu. 2, Ibu. 2. Supaya di 2. sini Iya. oksigennya 6 di kiri, 6 di kanan. Kanan. Nah, jadi kita dapat di sini dia 2 CO2O3 ditambah CS tambah CO tambah 3 CO2 gas ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini sudah 6 atom oksigen. Nah, di sini juga sudah 6 atom oksigen ya. Berarti kan si oksigennya dalam hal ini sudah setara ya. Oke, setara. Nah, ini langkah kedua. Ini udah selesai kalian catat? Udah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita masuk langkah kedua. Langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini kita
selesaikan atom yang kurang kompleks, yang lebih sederhana ya. Dan unsur yang elemen yang bebas. Oke. Oke. Jadi bagaimana kan kita udah tahu nih kan 2, 3. Nah, kalau udah seperti ini kita punya ada 4 atom kobalt, 1 atom kobalt. Nah, jadi kita harus apa? Yang kita buat? Kita tambahkan, kita taruh 4 di sini. Nah, jadi 2 C kobalt 3 oksida ditambah C menghasilkan 4 kobalt ditambah 3 CO2. Nah, kita hitung di sini berapa kobaltnya di sini? 4, Berapa? Ibu. 4 di sebelah kiri. Sebelah kanan berapa kobaltnya? 4 4, juga, Bu. Ibu. 4 juga. Artinya apa? Artinya si kobalt dan si oksigen sudah seimbang. Ya, si kobalt dan si oksigen sudah seimbang. Sekarang tinggal kita menyeimbangkan apa? Apa yang kita seimbangkan terakhir? Karbon, Bu. Karbon, Bu. Karbon ya, karbon. Nah, jadi yang terakhir kita seimbangkan adalah karbon. Nah, kan kita punya ini, berarti ini karbon 1 di sini. Di sini karbon ada 3, ya kan? Berarti kita tinggal buat di sini 3, ya kan? Jadi persamaannya itu 2CO2O3 tambah 3 karbon menghasilkan 4 kobalt, nah, tambah 3 CO2. Nah, kalau kalian perhatikan, sudah balance belum dia? Sudah balance? Udah, Bu. Sudah ya, karena di sini ada 4 kobalt, di sini ada 4 kobalt. Di sini ada 6 oksigen, nah, di kanan juga ada 6 oksigen. Nah, di kiri ada 3 karbon, nah, di kanan juga ada 3 karbon. Oke. Ini udah kalian selesai catat yang ini? Sudah? Belum, Ibu. Dari yang ini ya, dari yang ini yang belum ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Kita pelan-pelan aja, jadi kalian mencatat sambil kalian memahami bagaimana proses penyetaraan reaksi kimia ya. Jadi kita hari ini kita fokus hanya belajar penyetaraan reaksi kimia ya. Sudah selesai? Oke, saya asumsikan sudah ya. Nah, ini udah dicatat belum? Yang ini udah dicatat belum? Belum, Ibu. Belum. Oke, silakan catat dulu. Sudah ya? Sudah selesai dicatat kan? Sudah, Bu. Oke, terakhir kita sebenarnya ini sudah kita kerjakan, tapi memang langkah keempat itu kalian memastikan persamaan itu seimbang. Nah, bagaimana caranya? Kalian jumlahkan setiap elemen pada kanan dan kiri. Kalau masing-masing elemen sudah sama, jumlahnya di kanan dan di kiri, artinya reaksi kita itu sudah seimbang. Nah, sama seperti yang slide sebelumnya, kita jumlahkan jadi ada 4 atom CO, 6 atom O, 3 atom C. Nah, artinya apa? Di kanan dan kiri sudah sama, ya berarti
reaksi kita ini sudah seimbang. Ya, oke? Sudah jelas ya? Sudah Jelas jelas Ibu. kan? Oke, sudah jelas. Nah, satu contoh lagi ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita punya persamaan kimia yang mengandung ion poliatomik? Nah, ini berarti ion poliatomik dia lebih kompleks lagi ya, lebih rumit lagi. Bagaimana kita caranya mengerjakannya ya? Coba kalian catat di sini, menyeimbangkan persamaan kimia yang mengandung ion poliatomik. Sudah selesai? Oke. Nah, jadi ini contohnya kalau yang mengandung ion poliatomik. Tulis persamaan seimbang untuk reaksi antara strontium klorida berair. Kalau berair tadi apa dalam kurungnya? Apa di dalam kurungnya? AQ Ibu. Aki. AQ ya. Dan litium fosfat berair untuk membentuk strontium fosfat padat dan litium klorida berair. Oke. Strontium klorida kira-kira apa senyawa kimianya? Rumus kimianya? Belum tahu ini ya, belum tahu, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, langkah pertama kita tuliskan persamaan kerangka dengan menulis rumus kimia untuk masing-masing reaktan dan produk. Nah, jadi kalau kita perhatikan reaktan dan produknya itu, strontium klorida itu adalah SrCl2. Nah, baru aqueous. Baru litium fosfat itu adalah Li3PO4 ya, aqueous. Lalu produknya strontium fosfat berarti Sr3PO4 2 dalam bentuk solid. Baru terakhir produknya adalah litium klorida atau aqueous ya. Oke. Kalian coba hitung strontium berapa ini di sebelah kiri? Berapa jumlah strontium di sebelah kiri? Satu Ibu. Satu. Satu Ibu. Sebelah kanan? 3 Ibu. 3 Ya, Ibu. berarti belum seimbang kan? Nah, litium sebelah kiri ada Belum. 3 3 ya. Ibu. Sementara si litium di sebelah kanan ada 1. Ya kan? Jadi berarti reaksinya belum seimbang. Oke. Nah, ini langkah 1. Kita tuliskan reaktan dengan produknya beserta fase masing-masing senyawa kimia. Nah, langkah kedua itu seimbangkan ion logam kation terlebih dahulu. Nah, jika kation poliatomik ada di kedua sisi persamaan, seimbangkan sebagai 1 unit. Nah, maksudnya gini, kan ini kita ada PO4 di sini. Nah, ada PO4 di sini. Jangan kalian seimbangkan per elemen. P berapa di sini, P berapa. Jangan. Karena PO4 itu satu elemen, jadi yang kalian lihat itu PO4-nya. Nah, jadi saya tanya di sini, sebelah kiri ini PO4-nya ada berapa? 4. 4, Bu. Ada 1 Ibu. Ya, 1, jangan 4. Oksigennya yang 4. Jadi, makanya lihat dia sebagai satu total gitu. Jangan P terpisah gitu. Nah, jadi PO4, lihat PO4. PO4 itu 1. Di sebelah kanan berapa PO4-nya? 2 Ibu. Oh, Ibu. Nah, jadi kalian menyeimbangkannya jangan per atom, tapi sebagai satu keseluruhan ini hanya khusus untuk poliatomik. Jadi di sini poliatomiknya adalah PO4 ya. Oke. Udah ngerti ya maksud yang ini ya? Udah kan? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Oke. Ngerti, Bu. Nah, jadi kita mulai dengan kation katanya. Kationnya apa?
SR2+. Nah, SR2+. Jadi kita punya SR itu 1 di sini, 3 di sini. Nah, berarti artinya kita taruh 3 di sini. Nah, jadi kita punya 3 SRCl2 ditambah Li3PO4 menghasilkan SR3PO4 dua kali tambah LiCl. Jadi artinya apa? Di sebelah kiri berapa udah SR2+ kita? Ada 3, Ibu. Ada 3. Sebelah kanan 3 juga, Ibu. ada 3. Artinya untuk SR sudah seimbang. Benar nggak? Benar, Bu. Bener, Oke. Bu. Coba catat dulu ini. Ini belum kalian catat kan? Belum, Belum, Bu. Ibu. Pelan-pelan dicatat karena ini lebih rumit ya soalnya daripada yang sebelumnya. Sudah selesai? Selesai dicatat? Belum, Ibu. Oke, silakan. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi tahap per tahap. Ini saya hanya menunjukkan bahwa di sebelah sini hanya ada 1 ion Sr2+, sementara di sini ada 3 ion Sr2+. Oke. Nah, ini hanya menyatakan bahwa setelah kita setarakan 3 di sini, berarti ada 3 ion Sr2+, ada 3, berarti untuk strontium dia sudah seimbang. Oke. Oke. Selesai ya? Udah kan? Sudah Yuda? Oke, kita lanjut ya. Sudah. Nah, sekarang kita menyeimbangkan lithium plus ya. Nah, kalau kita lihat persamaan yang tadi yang sudah kita letakkan 3 di depan SR ini. Nah, lithium di sebelah kiri ada berapa? Ada Dilihat 3, Ibu. ada 3, 3. Ibu. Di sebelah kanan ada 1 ya. Nah, 1. 1. Nah, artinya apa? Artinya kita buat di sini 3, ya kan? Nah, berarti jadinya di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 3. Jadi di depan LiCl, lithium klorida itu kita letakkan 3, angka 3. Ya, coba catat lagi.
Oke, selesai ya. Nah, lalu berarti kan strontium sudah kita setarakan. Litium sudah kita setarakan. Next kita setarakan adalah fosfat ya. Nah, jadi selanjutnya kita seimbangkan anionnya. Anionnya itu berarti kan ada dua ya. Satu fosfat, satu Cl. Jadi artinya tadi ini kita setarakan kationnya dulu. Nah, kalau positif dia kan, itu kita sebut kation. Ini kan Li plus, ya kan? Lalu ini Sr2 plus. Jadi Sr2 plus dengan litium plus, nah, itu adalah kation. Nah, setelah kita setarakan kation, nah, kita setarakan anionnya. Ya. Nah, jadi baru ada catatan lagi. Kalau kita punya anion poliatomik, nah, kita setarakan sebagai satu unit. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan di awal. PO4 ini kita setarakan sebagai satu unit. Jangan setarakan P, setarakan O, nanti lebih rumit. Nah, jadi setarakan sebagai satu unit. Oke, setarakan sebagai satu unit. Nah, jadi kita punya tadi kan udah 3 SRCl, 2 di sini kita buat 3 LiCl ya kan. Nah, sekarang kita untuk menyeimbangkan PO4 karena di sini hanya ada satu PO4 sementara di sini ada 2, nah, kita letakkanlah 2 di sini ya. Kalau seperti ini dia udah setara nggak PO4-nya? Udah setara belum? Setara, Bu. Nah, setara ya, karena di sini ada satu PO4, di sini ada 2 PO4. Oke. Oke, Oke, Bu. lanjut ya. Udah bisa lanjut kan? Bisa, Bu. Nah, lalu kita setarakan Cl negatif ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, di sini ada berapa Cl-nya? Ada 6 6. ya. Nah, di sini ada 3. Mm-mm. Di sini ada 3 kan, berarti belum setara. Jadi bagaimana caranya? Kita ubah ini jadi 6, jadi nggak 3 lagi. Ganti si LiCl dengan 6. Nah, nanti juga Li-nya otomatis dia terkoreksi. Nah, jadi berarti akhirnya kita punya 3 SrCl2 ditambah 2 Li3PO4, lalu Sr3PO4 2 kali tambah 6 LiCl. Nah, kalau seperti ini ada berapa? 6 ion Cl negatif, 6 ion Cl negatif di sebelah. Negatif. Li-nya gimana? Perhatikan. Di sini ada 6 litium, di Yep. sini juga ada 6 litium. Litium. Berarti sudah setara, benar nggak? Iya. Iya, Bu. Jadi Sudah balance. sudah semuanya sudah setara. Oke. Nah, coba kalian catat ini. Tadi belum dicatat kan yang ini yang terakhir kan? Belum, Bu. Oke, silakan dicatat. Oke, selesai ya. Nah, tahap terakhir sama seperti yang sebelumnya, periksa ya untuk memastikan persamaannya dengan menjumlahkan setiap komponen, lalu lihat apakah sama di kiri dan di kanan. Jadi, sorry ini saya salah ini. Nah, jadi kita lihat ini kan, 3 ion Sr2 plus sama 3. Lalu 6 ion, ini kan 6 litium. 6 litium sama. PO4 di sini 2. Nah, di sini juga 2. Ya. Cl negatif di sini 2, di sini 6.
Nah, di sini juga 6. Jadi artinya apa verifikasinya? Jadi persamaannya sudah setara. Oke. Oke, saya ada dua. Sudah ngerti kan prosesnya gimana? Mahasiswa PSIK 23C. Sudah ngerti belum? Hah? Tidak menyahut artinya Sudah, Bu. mengerti atau belum? Hah? Sudah, Sudah? Bu. Sudah cukup Sudah, mengerti, Bu. Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Oke. Sekarang kita coba latihan. Nah, ini ada reaksi K potasium solid ditambah H2O menjadi KOH tambah H2. Nah, berarti berapa koefisien H2O-nya ini setelah seimbang? Coba kalian setarakan. Berapa koefisien H2O-nya? Pelan-pelan kalian mengerjakannya. Kita tadi kan udah berlatih ya, ada 2 soal ya. Coba. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit. Ya. Oke, ada yang bisa? Ada yang dapat? Halo. Ada yang dapat? Ya, saya nggak sabar. Jadi ini eh, berapa koefisien H2O? H2O-nya adalah 2 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di kanan berapa, di kiri berapa K? Berapa K di kiri? 2, Ibu. 2, K. Ibu. Nah, di kanan. 2 2, juga, Ibu. Ibu. Nah, Nah, 2, sekarang Bu. berapa hidrogen di kiri? 4, 4, Bu. Ibu. 4, Ah, Bu. berapa hidrogen di kanan? 4 juga, Ibu. 4. 4, Bu. Dari mana 4 ini? 2 2 tambah KOH 2. Nah, baru sama H2, Bu. 2. Oksigen bagaimana? Oksigen berapa di kiri? 1, Bu. 2, Ibu. 2, Bu. Bukan 1 ya, 2 ya. Karena ini ada koefisien stoikiometri. Nah, di sini juga oksigennya berapa? 2, Ibu. Oke. Udah ini ya, tadi udah bisa belum dikerjakan? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Nah, ini latihan terakhir. Udah gitu kita selesai ya. Hari ini karena weekend kita nggak usah penuh. Oke. Nah, ini kita punya PCl3 tambah H2O menjadi H3PO4 ditambah HCl. Coba kalian setarakan reaksi ini. Coba setarakan reaksinya. Ini bukan PO4 ya, sorry. Tunggu dulu. PO3, sorry, bukan PO4 tapi PO3 ya. Nanti kalian salah mengerti.
Ya, kok jadi kelihatan nih. Ntar dulu ya. Maksud saya kalian berlatih dulu, jangan ngelihat ininya. Ya, kok hilang animasinya. Oke, coba ini. Coba kalian kerjakan yang ini. Udah bisa, udah berhasil mengerjakannya. Saya kasih waktu ya, ini lebih rumit ya. Nah, jadi PCl3 ditambah H2O menghasilkan H3PO3 ditambah HCl. Nah, jadi coba kalian setarakan. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi 9 lebih 11. Saya harap kalian sudah dapat jawabannya. Sebenarnya lebih cepat dari itu pun bisanya kalian. Tapi saya sabar nunggu. Oke? Ingat ya, kalau kita punya mm, reaksi seperti ini, kalian harus setarakan dulu kationnya, lalu kalian setarakan anionnya ya. Udah ada yang bisa jawab? Udah ada? Rizky, Azara, ada nggak bisa jawab? Sudah, Ibu. Oke, Rizky jawabnya apa? Jawabannya? PCl3 tambah 3H2O menghasilkan H3PO3 tambah 3HCl, Ibu. Ya, benar. Nah, jadi PCl3 tambah 3H2O menghasilkan A3PO3 tambah 3HCl. Yang lain mengerti juga nggak? Yes, Bu. Bisa semua? Bisa, Ibu. Nah, oke. Ini nggak perlu dicatat kan? No. Oke. Nah, sekarang biar saya ini ya, tadi ada yang belum terpanggil ya, apanya ya? Bener nggak? Iya, Bu. Benar, Ibu. Belum terpanggil absensinya ya, saya panggil ulang ya. Oke. Revida Murti hadir? Ya. Fadilah, Fadilah Saya, Amanda, Bu. Setia Lena, Saya, Bu. Salsa Nabila, Hadir, Ibu. Muhammad Haikal,
Enggak ya. Albert Ramadan Mani, Saya, Bu. Rizky Ananda Hafika, Saya, Bu. Felix John, Felix John Pardamean, Rangga Wahyu Pratama, Hadir, Bu. Rika Aulia, Hadir Ibu. Alfa Alia Muftia, Roito, Hadir Bu. eh, Evelyn Keisha, Evelyn Keisha, Silalahi, hadir nggak? Enggak ya. Muhammad Yazid Nur, Hadir, Bu. Fauzan Hafiz Harahap, Hadir, Bu. Alvin Hafiz, Hadir, Bu. Yuda Advis Ambrosius. Hadir Ibu. Oke, oke, semua murid-murid, mahasiswa-mahasiswa yang baik hati, terima kasih karena sudah mau kerjasama dengan saya ya, hadir di Zoom meeting ini. Ini saya bukan ngisengin kalian ya, maksud saya supaya kita nggak tertinggal ya. Oke, oke, sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Selamat liburan, tapi tetap jaga kesehatan, hati-hati buat yang laki-laki. Kalau narik kereta jangan ngebut-ngebut ya. Jadi tetap hati-hati supaya nanti Rabu kita bisa masuk kuliah dengan sehat walafiat. Oke? Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Have fun during your vacation. Bye.